Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sandi Fathan Soib di channel YouTube saya Sandi White Channel. Ya, pada kesempatan malam hari ini saya akan bercerita pengalaman saya waktu mendaki Gunung Ungaran. Cerita dimulai ketika saya duduk di bangku SMP kelas 3, tepatnya ketika saya sudah lulus atau setelah wisuda. Saya dan rekan-rekan saya berempat berencana untuk mendaki Gunung Ungaran. Saya dan 3 teman saya lainnya. Naudzubillah, ketika mau berangkat sehabis wisuda, teman saya yang bernama Yunus itu mengalami musibah, ya, kecelakaan motor. Jadinya kami agak menunda perjalanan. Tapi teman saya yang bernama Fata itu bersikeras untuk tetap mendaki Gunung Ungaran waktu itu juga. Nah, waktu itu kami langsung mencari teman untuk mendaki, soalnya kan kami bawa 2 motor. Nah, kami ingin mencari 1 orang lagi. Nah, seketika di hari itu pun kami mendapat 1 teman yang bernama Danu dari sini. Akhirnya pun kami genap 4 orang. Nah, kami berangkat dari Wonosobo sekitar pukul 5 sore. Nah, kami melakukan persiapan secara mendadak dan kami itu berkumpul di rumahnya Danu untuk mempersiapkan logistik. Setelah logistik siap, kami pun OTW ke rumahnya Putra yang berada di Kabalukan sekalian bareng, soalnya Putra kan tidak ikut kemas-kemas di desa saya. Ini baru pertama kali kami mendaki puncak Ungaran kalau menurut saya, dan itu juga waktu pengalaman saya pertama kali mendaki gunung di luar Wonosobo. Nah, di jalan kami menggunakan sepeda motor berdua dan saya membonceng Fata dan Danu membonceng Yunus. Di perjalanan sudah mengalami berbagai kendala ataupun masalah. Yang pertama, kami nyasar karena itu baru pertama kali kami lewat jalur tersebut. Untung kami bisa tanya kepada warga sekitar dan melanjutkan perjalanan. Sampai di base camp Mawar sekitar pukul 8 malam. Kami sholat terlebih dahulu, registrasi. Habis itu kami istirahat karena tidak langsung naik, ya teman-teman. Pukul setengah 9 kami melakukan perjalanan. Bukannya kami yang nggak tahu atau yang nggak bisa membaca jalan, ya teman-teman, soalnya kan ini malam. Itu tuh kami berempat yang seharusnya lewat jalurnya itu lurus, tapi setelah ke Mawar kami malah naik. Awalnya Fata sempat curiga kalau yang ini bukan jalannya, teman-teman, tapi atas ketidaktahuan kami tetap melanjutkan perjalanan menuju puncak Ungaran. Singkat cerita, kami pun jalan ambil arah kiri, jalan, di mana posisi di depan itu Danu, kedua Putra, ketiga saya, dan yang terakhir Fata. Ketika perjalanan sudah menempuh perjalanan sekitar 1 jam, itu kami itu merasa heran dengan jalur. Disitulah kami mulai merasakan hal-hal yang ganjil menimpa, ya, mulai dari pohon yang sangat tinggi ataupun jalur-jalur yang begitu sempit. Di sekeliling setiap pohon itu ada, kalau orang sini bilang ya sajen, itu tuh ada bunga dan rokok ataupun benda-benda lain. Tapi di situ kami tidak berani merusak atau mengambil benda yang kami lihat di situ.
Setelah perjalanan hampir 2 jam, kami pun akhirnya berhenti. Kami berhenti di satu pohon pinus. Kalau daerah itu kan pinus sambil duduk melingkar. Kan kita sudah lewat sini. Terus kok setelah 2 jam kita masih di sini. Rasanya ini pohon sudah dilewatin. Kami pun masih tetap percaya kalau ini jalur yang benar dan melanjutkan perjalanan kembali. Setelah perjalanan berlalu selama setengah jam, tiba-tiba teman saya terpleset dan hampir setengah tubuhnya itu masuk jurang. Nah, setelah itu kami angkat, terus kami duduk dan kita bilang pada Fata untuk tenang dan duduk, mau melanjutkan perjalanan atau gimana. Di situ Fata langsung meminta kita untuk berdoa. Setelah berdoa lama, kita akhirnya tetap kukuh untuk tetap melanjutkan perjalanan. Nah, waktu perjalanan baru 15 menit, tiba-tiba wajah saya tertabrak jaring laba-laba. Nah, di situ saya mulai berpikir, kalau ini memang jalur benar, pasti tidak ada sarang laba-laba. Soalnya ini akhir pekan dan sudah pasti banyak yang mendaki. Secara logika, kalau jalur pendakian ada sarang laba-labanya, berarti itu jalur tidak pernah dilewati oleh seseorang. Nah, di situ kami mulai tidak yakin lagi bahwa ini adalah jalan yang benar. Nah, seketika itu kami juga langsung duduk istirahat, dan yang anehnya itu kami istirahat di tempat yang sama. Dan saya masih ingat waktu itu kayu yang saya dudukin itu masih sama di bawah pohon itu. Nah, setelah itu kami diminta Fata untuk tenang dan berdoa. Setelah berdoa, kami pun memutuskan untuk turun. Ketika turun, hal-hal tidak mengenakan kembali terjadi, di mana kami tidak kunjung sampai pos 1 atau area Camp Mawar. Kami naik itu sekitar 2,5 jam, tetapi turun itu hampir 3 jam lebih dan tidak sampai-sampai. Waktu perjalanan turun itu di kisaran 2,5 jam, akhirnya kami duduk kembali dan berdoa kembali, memohon yang baik-baik terjadi pada diri kita. Akhirnya kami melanjutkan perjalanan dan dengan selamat. Akhirnya kami melihat tenda. Nah, itu pertanda bahwa Camp Mawar, kita sudah kembali lagi ke Camp Mawar. Kami akhirnya memutuskan untuk camping atau membuat tenda di situ dan tidak berani naik di malam itu juga. Setelah kami mendirikan tenda di situ, keesokan harinya baru kami melanjutkan perjalanan ke puncak. Dan ternyata benar bahwa jalur yang diambil kita itu salah. Yang benar itu jalurnya itu ke kanan, karena sebenarnya itu di kanan sudah tertulis jalur ke puncak, tetapi karena malam hari dan juga tidak membawa peralatan atau pencahayaan yang cukup, jadi kami malah mengambil jalur yang lurus. Sebenarnya itu kesalahan dari pemimpin yang depan, tidak mau memberitahu bahwa saat melewati jalur itu terkena sarang laba-laba. Sebenarnya setelah kami cerita-cerita di bawah itu, sebenarnya Danu sudah menabrak sarang laba-laba, cuma dia mau mengatakan kepada teman-temannya itu rasanya sulit sekali. Itu yang dia katakan kepada kami. Alhamdulillah kami naik dan foto-foto seperti biasa sebentar.
nggak sampai 1 jam, akhirnya turun sekitaran jam setengah 11, terus persiapan makan dan kembali lagi ke Wonosobo jam 1 setelah sholat duhur, dan sampai sini sekitaran jam 4 sore. Ya, itu tadi teman-teman sedikit cerita singkat yang saya alami waktu mendaki Gunung Ungaran. Bila teman-teman mempunyai cerita atau pengalaman yang mistis ataupun menyeramkan di gunung manapun yang teman-teman daki, silahkan komen di bawah ataupun kalian DM ke IG saya. Nanti kalau ceritanya menarik akan saya ceritakan di sini sekaligus dengan Anda. Ya, itu saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.